Ya, selamat malam penggemar Budi Channel Namo Buddhaya. Saya akan melanjutkan menerangkan tentang Satipatthana bagian keempat, yaitu Dhammanupasana bagian keempat juga, yaitu pengamatan bentuk-bentuk pikiran yang berkaitan dengan 7 faktor pencerahan. Ini adalah bagian keempat di dalam Dhammanupasana. Tentang 7 faktor pencerahan ini adalah sangat penting. Di dalam Kaludaya Sutta atau Sang Buddha memberi nasihat kepada Kaludaya mengatakan demikian. Kaludaya, kembangkanlah anapanasati, yaitu kesadaran terhadap keluar masuknya napas. Seseorang yang pengembangannya di dalam anapanasati kuat, maka mereka akan memiliki dasar yang baik untuk pengembangan selanjutnya, yaitu Satipatthana atau 4 landasan. Nah, kesadaran. Seseorang yang telah mengembangkan 4 landasan Satipatthana ini, maka dia akan bisa mengembangkan dengan baik 7 faktor pencerahan. Dan seseorang yang telah mengembangkan 7 faktor pencerahan dengan baik, maka dia akan mudah untuk mengembangkan jalan utama berfaktor 8. Nah, dengan jalan utama berfaktor 8 telah terkembangkan dengan baik, maka mereka bisa memperoleh magga dan pala. Nah, di sini Sang Buddha memberikan keterangan bagaimana cara kita mempraktekkan dengan secara runtun, secara baik. Pertama, anapanasati. Anapanasati merupakan landasan untuk mengembangkan Satipatthana. Nah, Satipatthana adalah landasan untuk mengembangkan 7 faktor pencerahan. Dan 7 faktor pencerahan adalah landasan untuk mengembangkan jalan utama berfaktor 8. Jalan utama berfaktor 8 adalah jalan untuk mengakhiri juga, oleh karena itu akan memperoleh apa yang disebut magga dan pala yang terdiri dari 4 bagian, yaitu Sotapati magga dan pala, Sakadagami magga dan pala, Anagami magga dan pala, dan yang terakhir Arahanta magga dan pala. Itulah urut-urutannya. Karena itu kalau para yogi bisa melaksanakan dengan seperti apa yang seperti menurut Kaludaya Sutta ini yang tercantum di dalam Samyutta Nikaya, akan lebih bagus, yaitu pertama, kembangkanlah anapana. Setelah anapana, Anda akan mudah untuk mengembangkan Satipatthana. Satipatthana akan mudah untuk mengembangkan 7 faktor pencerahan. Kalau 7 faktor pencerahan kuat, maka akan lebih mudah untuk menembus jalan utama berfaktor 8 hingga memperoleh magga dan pala. Inilah urut-urutannya. Nah, sekarang saya akan menerangkan bagaimana caranya kita mengamati bentuk-bentuk pikiran yang berkaitan dengan 7 faktor pencerahan. Sebelumnya, 7 faktor pencerahan ini kalau kita mau mengembangkannya, maka seseorang yang mengembangkan akan bisa memperoleh apa yang disebut abhinya atau kemampuan luar biasa. Nah, lalu bagaimana cara mengembangkan, atau apa dulu yang disebut 7 faktor pencerahan atau Sata Bhujangga itu? Yang pertama adalah sati.
yaitu kesadaran. Kalau di dalam jalan utama berupa koderapan yaitu disebut sama sakti. Setelah begitu adalah wirya atau semangat. Yang ketiga adalah piti, yaitu kegiuran. Yang keempat adalah pasadi. Pasadi adalah gerak tubuh yang sudah tidak kasar. Barulah yang kelima adalah samadhi. Sati, maaf ya saya ulangi, sati yang pertama, yang kedua dhamma wijayo, tadi terlewat. Dhamma wijayo adalah pengembangan pengamatan terhadap dhamma, terutama yaitu sifat anicca dukkha anatta dari pancakanda. Kemudian yang ketiga adalah semangat, yang keempat adalah piti, yang kelima adalah pasadi, yang keenam samadhi, yang ketujuh adalah UPK. Inilah 7 faktor. Tentu cara mengembangkannya yaitu satu persatu. Maksudnya di sini di dalam Dhammanupassana mengamati atau pertama, apakah si yogi sudah memiliki 7 faktor itu? Faktor pertama, apakah sudah memiliki yang disebut faktor sati? Faktor sati adalah perhatian, selalu perhatian, atau yang sekarang juga disebut present moment, yaitu perhatian pada saat ini. Sudah ada belum? Kalau sudah ada, sudah kuat belum? Nah, kalau sudah ada, kuat belum? Kalau sudah kuat, dipertahankan. Setelah dipertahankan, disempurnakan. Kalau sudah sempurna, kemudian berikut faktor kedua dan selanjutnya. Jadi faktor pertama adalah sati, karena tanpa sati faktor-faktor lainnya sulit untuk muncul, karena faktor sati adalah perhatian. Setiap saat kita harus perhatian. Nah, memang mengembangkan sati sebetulnya tidaklah mudah. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tetapi sebetulnya secara teoritis tidak sulit, karena kita semua memiliki perhatian. Cuma satu, sudah kuat belum? Yang kedua, dalam kita mengamati sesuatu dalam keadaan terus menerus atau tidak, atau terputus-putus. Nah, yang diperlukan di sini adalah sambung menyambung. Jadi saat kita mengamati sebuah proses hendaknya secara tuntas selesai, saat munculnya berkembang sampai selesai. Ini yang diperlukan, karena diperlukan perhatian yang terus menerus sambung menyambung. Tentu kita karena tidak terbiasa tidak mengetahui juga, tetapi bisa kita kembangkan dari memulai mengamati gerakan tubuh kita. Contohnya, amati gerak daripada langkah kaki saat kita jalan. Amati permulaan, memang Anda kalau mau melakukan nanti kok sering lupa. Kalau sudah sering lupa, janganlah putus asa kemudian berhenti tidak melakukan. Inilah kelemahan kita. Karena itu kita ada yang berkali-kali mempraktekkan gagal-gagal tetapi tidak mau meneruskan. Ini adalah kegagalan utama. Kalau sudah gagal, tidak apa-apa, hari ini gagal lupa, dimulai lagi. Suatu saat pasti kita akan mampu. Cobalah 1 bulan tidak bisa, 2, 3, 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih pun juga masih ada yang sering lupa.
Caranya pada saat Anda latihan ini kan dari kita bangun dibuka mata, bangun tidur sampai nanti terlelap tidur, itu latihannya tanpa jeda. Karena itu Anda perlu selalu berterus-menerus mengingatkan kita, mengingatkan Anda sendiri. Oleh karena itu, supaya sukses, satu, bergeraklah dengan perlahan. Jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat kita lupa. Jadi contohnya pada saat Anda bangun tidur, begitu buka mata, Anda ingat. Jangan langsung bangun duduk, tunggu dulu. Kemudian ingatkan kepada kita. Kita harus melatih hati kita, terutama mengamati langkah kaki. Kemudian Anda mulai bangun duduk atau duduk, perlahan-lahan aja duduk, berdiri. Nah setelah berdiri, pancangkan tekad Anda di tanah. Amati langkah kaki, gerakan kaki Anda baik kiri atau kanan dulu, tetapi tolong setelah itu setiap melangkahkan kaki, tekadnya mana? Kanan dulu, selalu kanan. Kiri dulu, selalu kiri. Mengapa demikian? Untuk menguatkan perhatian kita dan tekad kita. Kemudian melangkah-langkah dengan perlahan-lahan. Kanan, kiri, kanan, kiri. Disertai dengan pencatatan. Nah, pencatatan itu sangat penting. Dengan kita menggunakan pencatatan berarti perhatian kita selalu di langkah kaki. Dan ingatan kita pun juga semakin lama semakin tajam. Dan pencatatan itu pun juga untuk memutus pikiran-pikiran yang mengganggu. Misalkan saat kita melakukan langkah kaki, dengar suara, kebanyakan kan tertarik kalau kita dengan mengucapkan kanan-kanan, kiri-kiri kan terputus. Ingat, dengan demikian lama-kelamaan akan berhasil. Setelah Anda berhasil, boleh langkah kaki dimulai dipercepat seperti biasa. Tetapi pencatatan tetap. Setelah begitu sudah biasa lagi, baru pencatatan tidak perlu. Terus itu sudah kuat Anda. Itu lakukan sebulan, 3 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, bahkan. Kemudian setelah itu, setelah pertama mengamati langkah kaki, mampu kembangkan sekarang ke 4 sikap tubuh. Kita memiliki 4 sikap tubuh setiap hari dan selalu kita gunakan. Tidak ada yang tidak menggunakan 4 sikap ini. 1, duduk. 2, berdiri. 3, jalan. 4, berbaring. 4 sikap ini pasti kita gunakan setiap hari. Juga seperti saat kita mengembangkan langkah kaki pelan-pelan, gerakan ini pun juga perlu pelan-pelan dan juga perlu dicatat. Apalagi langkah kaki sudah Anda kembangkan, Anda juga menambah 3 sikap. Duduk, berdiri, dan berbaring. Jalan kan sudah. Tetapi tetap Anda gunakan juga begitu setelah bangun tidur. Nah sekarang sikap duduk ini perlu kita catat juga. Duduk. Kemudian setelah duduk jangan langsung berdiri. Duduk dulu, pancangkan perhatian dan tekad mulai berdiri. Kemudian ikuti juga langkah kaki kanan kiri, berbaring dan sebagainya. Nah, terutama pada saat tahapan pengembangan 4 sikap ini juga kita perlu menyertakan keinginan, cetana. Pada saat kita buka mata, bangun tidur kan ingin duduk lah. Keinginan itu catat, jangan dilewatkan. Ingin duduk, dikuatkan baru gerakannya. Duduk, setelah duduk selesai, berdiri, ada keinginan, catat juga ingin berdiri, dan selanjutnya. Nah,
Setelah itu kembangkan juga sebulan, bahkan mungkin setahun 2 tahun, kemudian berbaring. Jadi dengan demikian komplit 4 sikap itu. Setelah 4 sikap ini terlatih dengan baik, baru kita kembangkan ke setiap gerakan, yaitu present moment, yaitu yang disebut sati sampajanya. Yaitu apa? Setiap gerakan. Kalau Anda sudah mengembangkan 4 sikap duduk kan lebih mudah, tinggal menyambung-nyambung dan gerakan-gerakan kecil, contohnya saat saya duduk begini, bergerak begini. Nah, ini gerakan ini jangan dilupakan. Juga saat Anda mengembangkan satipatthana, dimulai dari langkah kaki, 4 sikap tubuh, sati sampajanya, jangan lupa juga dan juga jangan putus juga meditasi anapana. Nah, dengan digabung latihan meditasi anapana dan sati sampajanya, kekuatan sati Anda akan semakin lama semakin kuat. Setelah sati ini kuat, berarti sati Anda, pengamatan terhadap tubuh kan mulai kuat. Mulai jangan lupa untuk mengembangkan faktor yang kedua, Dhamma Wicayo. Dhamma Wicayo, Dhamma apa yang kita perhatikan? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pancakanda. Yaitu apa? Kelompok tubuh, kelompok perasaan, kelompok pencerapan, sanya kanda, sangkara, bentuk-bentuk pikiran itu sendiri, dan winyana. Ini dulu Anda perlu memahami satu persatu. Pertama gabungan, kemudian Anda perlu mengetahui ini dipisah-pisahkan. Setelah Anda bisa memisah-pisahkan, kalau Anda bisa mampu saat mengembangkan faktor kedua, Dhamma Wicayo, bisa memisahkan satu persatu dari pancakanda, kelompok tubuh, ini kelompok perasaan, ini kelompok sanya. Sanya adalah ingatan, sangkara adalah bentuk-bentuk pikiran, winyana adalah kesadaran. Berarti Anda memperoleh nyana kedua di dalam nyana vipassana, yaitu nama rupa pariceda nyana, memisahkan nama dan rupa. Tetapi di sini lebih mendetail lagi, pancakanda. Anda setelah bisa memisah-misahkan atau lebih tepat mengenal, nah, apa rupa itu, apa wedana itu, apa sanya itu, apa sangkara itu, apa winyana itu. Setelah Anda mengenal satu-satu, maka yang kedua lebih dalam lagi, kenal setiap fungsinya. Nah, perasaan fungsinya dengan tubuh beda, sanya fungsinya dengan perasaan berbeda. Nah, setelah itu, setelah Anda mengetahui fungsinya, maka Anda mulai lanjut mengamati apa? Sikap muncul, berkembang, lenyapnya, anicca, dukkha, anatta. Jadi satu, Anda dalam Dhamma Wicayo perlu mengamati apa pancakanda itu, memisahkan satu-satu. Yang kedua, mengamati sifat anicca, dukkha, anatta. Itu perlu. Tugasnya hanya itu saja, ya. Jadi setelah Dhamma Wicayo kita kembangkan kuat, maka mulai wirya. Nah, sebetulnya wirya ini sudah terbentuk sejak permulaan. Tanpa ada wirya Anda pasti akan terputus. Nah, setelah itu nanti faktor-faktor berikutnya akan muncul, yaitu piti, pasadi, samadhi, dan ubeka. Dari 7 faktor itu sebetulnya yang perlu kita push atau perlu kita melakukannya yaitu hanya 3, sati, semangat, terutama baru Dhamma Wicayo.
Sedangkan piti, pasadi, samadi, UPK itu sebetulnya adalah hasil dari pengembangan 3 ini. Karena sati bisa kita bentuk, bisa kita dorong, bisa kita push. Semangat juga begitu. Begitu Anda memperoleh 2 ini, sati dan semangat, maka untuk mengepus faktor yang selanjutnya yaitu Dhamma Wicayo lebih mudah. Kalau ketiga-tiga ini berhasil, Anda akan ada perasaan puas, yaitu piti. Nah, karena itu piti itu adalah hasil. Begitu Anda piti memperoleh kekiuran, latihannya akan berkembang lebih kuat lagi hingga Anda memperoleh apa yang disebut pasadi. Anda mulai tenang, Anda mulai bisa gerakan Anda tidak kaku ya toh, karena kan Anda sudah mencatat terus, jadi menjadi lemas. Akhirnya batin kita pun juga menjadi tenang, yaitu samadhi. Kalau samadhi sudah diperoleh, maka UPK, keseimbangan batin, akan diperoleh. Kalau 7 itu diperoleh, Anda berarti sudah siap untuk mengembangkan jalan utama berfaktor 8 hingga memperoleh magga dan pala. Itulah. Jadi perlunya mengembangkan 7 faktor pencerahan. Mulailah sati, wirya, semangat, baru Dhamma Wicayo, sisanya itulah hasil, boleh dikata hasil. Anda tinggal meneruskan saja. Tuh, dengan demikian saat Anda menggunakan sati sampajanya, sebetulnya Anda juga mengembangkan sekaligus 3-3-nya, yaitu apa? Sila, samadhi, dan panya. Karena sati Anda mulai kuat, berarti sila Anda pun juga menjadi kuat. Karena Anda juga teringat juga kalau melakukan pelanggaran sila. Dengan demikian sila menjadi kuat. Selain itu Anda terus-menerus memperhatikan sati memperkuat samadhi. Nah, jadi sila kuat, samadhi kuat. Dari samadhi adanya sampajanya, sati sampajanya Dhamma Wicayo memperkuat banyak pengetahuan terutama tentang sifat anicca dukkha anatta dari pancakanda. Berarti Anda juga memperkuat dalam mengembangkan sati itu. Anda berarti mengembangkan 3 hal: sila, kemudian samadhi itu sendiri, 3 panya. Kalau sila, samadhi, panya ini kuat, berarti Anda sudah mulai mengembangkan jalan utama berfaktor 8, ya dong. Pandangan benar dan pikiran benar merupakan panya. Ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar merupakan sila. Kesadaran benar, semangat benar, samadhi benar merupakan samadhi. 3. Berarti Anda sebelum mengembangkan secara intensif di dalam jalan utama berfaktor, sebelumnya sudah dikembangkan dulu. Karena itu inilah tahapan keempat di dalam pengembangan bentuk-bentuk pikiran. Ingat, kembangkan anapanasati, kembangkan satipatthana, kembangkan sapta bhujangga, kembangkan jalan utama berfaktor 8 hingga memperoleh apa? Magga dan pala. Nah, dari sini Anda akan bisa praktek lebih mudah dengan adanya tuntunan ini. Jangan lupakan anapana, satipatthana, 7 faktor pencerahan, jalan utama berfaktor 8. Ada yang tanya, Bante, lalu itu bagaimana cara mengembangkan 37
Budipakia. Sebetulnya dengan Anda mengikuti Anapana, Satipatthana, 7 faktor pencerahan, kemudian jalan utama pencerahan, itu nanti juga mengikuti satu persatu. Jadi begitu. Ya, saya rasa cukup sekian.